Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh mengawali hari ini dengan pujian dan penyembahan. Kami bersyukur Engkau hadir dan melawat kami pagi ini. Dan kami percaya Tuhan, di dalam duduk tenang Engkau juga mau menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau siapkan hati kami Tuhan. Roh Kudus mengajar kami pagi ini, memberikan kepada kami hikmat, wahyu serta pengertian, supaya kami dapat menangkap dan mengerti, sehingga kami terus dibangun menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau kuduskan setiap kami pagi ini dengan firman dan kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini ya, setelah kita beberapa waktu terus bergumul tentang panggilan kita masing-masing, saya ingin kita sama-sama merenungkan bagaimana kita menghidupi panggilan itu, living the calling. Bagaimana kita semua sudah tahu, sudah menentukan, bahkan saya tahu ya, agak lucu juga sih. Saya tahu ketika pembagian minyak itu, ada yang lapor sama saya. Bu, tadi aku ketemu orang di toilet, dia bangga karena dia dapat minyaknya 2 katanya. Yang satu panggilan ini, panggilan itu. Kaget ya, 2. Ya gak tahulah, punya ilmu sendiri barangkali. Terus ada lagi yang lapor sama saya. Aku tadi lihat itu orang. Udah biasa deh, dia dapat 3 goodie bagnya. Kata saya, ilmunya tingkat tinggi kali ya. Terus ada lagi yang ditukarkan karena waktu itu nggak tahu lah, tukar-tukar gitu. Ternyata yang dibalikin itu minyaknya udah diambil. Ilmu lain lagi. Tapi menurut saya apapun Anda mau punya minyak seperti apapun, kalau Anda tidak menghidupi, kalau kita tidak menghidupi living the calling itu nggak ada artinya. Yang penting itu bukan ketika kita punya koleksi dengan segala macam. Karena kadang-kadang Amos menayangkan koleksinya begitu banyak ya warnanya. Jadi itu menimbulkan keinginan untuk kita punya banyak. Padahal sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah pemeteraian calling kita itu untuk dijalani. Dan itu akan menjadi sesuatu yang dahsyat sebenarnya kalau kita menghidupi sesuai dengan panggilan kita. Walaupun dikatakan bahwa kita semua punya panggilan, 6 panggilan itu bahkan 7. Tetapi tetap kita ada yang menonjol dan itu yang sebenarnya Tuhan inginkan supaya hidup kita maksimal. Saya ingin kita membaca surat yang ditulis oleh Petrus ya. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 10 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian. Sebab itu saudara-saudara, berusahalah lebih keras supaya panggilan Allah dan pilihannya atas dirimu itu menjadi semakin teguh. Kalau kalian melakukan itu, kalian tidak akan murtad. Di dalam terjemahan yang bahasa Indonesia dikatakan kalau kalian lakukan itu, maka kalian itu tidak akan pernah tersandung. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya gak enak? Kesandung sana, kepentok sini, gak pernah berhasil. Karena di situ dikatakan jelas bahwa ketika kita sudah tahu panggilannya, dikatakan kamu harus berusaha sungguh-sungguh. Artinya bukan ketika kita dapat minyak sesuai dengan panggilan kita, itu sudah membuat hidup kita nyaman, terus kita tidur-tiduran aja, terus semua tergenapi. Janji Tuhan tidak. Dikatakan kamu harus berusaha lebih keras. Artinya lebih dari yang kemarin. Kemarin kita masih bisa tidur-tiduran kali ya. Tapi sekarang kita harus bekerja lebih keras. Supaya apa? Supaya panggilan Allah atas diri kita, bahwa dia memanggil kita sesuai dengan entahkah kita mempelai, entahkah kita raja, entahkah kita imam, apapun juga, supaya panggilan Allah itu dan pilihannya. Jadi Allah yang memilih ya, atas dirimu menjadi semakin teguh, semakin nyata. Sehingga kita akan menikmati sebuah perjalanan dalam panggilan seperti yang Tuhan mau, sehingga kamu tidak akan jatuh tersandung. Pasti kita semua ya
pengen hidup kita itu nggak tersandung, nggak kebentur-bentur. Saya ingat dulu ya, satu ketika ada seorang yang sebenarnya dia adalah kakak rohani saya, dan dia selalu memberikan kepada saya pengarahan lah banyak-banyak gitu. Sementara saya juga anak rohani dari Ibu Nani. Ada kadang-kadang hal-hal yang tidak sama dari apa yang dia beritahukan dengan apa yang saya dapat dari Ibu Nani. Dan kemudian dia bilang begini, kamu tidak boleh, kamu nurutlah sama saya gitu. Saya bilang begini, bagaimana saya mau nurut kamu kalau saya lihat kamu hidupnya tidak berhasil, kalau kamu hidupnya mentok, kalau kamu hidupnya tersandung terus. Tentunya kita harus jadi orang yang dikit cerdas ya. Untuk milih ya milih yang enak gitu kan. Nah, tetapi yang milih yang enak itu tidak tiba-tiba kita lihat hasilnya, tapi apa yang ada di balik itu sehingga kita bisa lihat figur-figur yang berhasil, figur-figur yang diberkati, figur-figur yang benar-benar kita lihat banyak keajaiban terjadi. Dan itulah sebenarnya yang diingatkan Petrus, biarlah engkau berusaha lebih keras lagi supaya panggilanmu itu, apapun panggilan itu yang sudah ditetapkan Allah dan itu menjadi pilihan Tuhan atas dirimu, boleh menjadi semakin teguh. Jadi kita lihat panggilan dan pilihan ini sebenarnya satu privilege ya, satu hak istimewa buat setiap kita. Dan kita harus menghidupi panggilan kita, dan panggilan kita itu harus dirasakan dan dilihat oleh dunia. Saya tidak tahu, coba kalau kita buka yang tadi ya, jangan Roma dulu, kita buka yang 2 Petrus tapi di firman Allah yang hidup. Coba kata-katanya seperti apa ya? Firman Allah yang hidup. Di situ dikatakan begini, saya lupa di terjemahan apa yang kadang bahwa sebenarnya kamu itu dipanggil untuk membuktikan kepada dunia bahwa kamu itu nyata adalah orang yang dipilih Allah. Kita harus membuktikan. Jadi berusaha sungguh-sungguh dalam panggilan itu adalah supaya kita membuktikan, ini loh, aku ini orang pilihan Allah. Aku ini dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kira-kira seperti itu di salah satu terjemahan. Tapi saya lupa mencatat di terjemahan apa. Nah, sekarang kita bisa melihat apa sih yang namanya kita sudah dipanggil, kita udah dapat minyaknya, kita diurapi sesuai dengan panggilan itu, kita sudah dimeteraikan dengan panggilan itu. Dan dikatakan dan itu juga Allah memilih kita. Apa sih privilege-nya Allah memilih kita dan memanggil kita itu? Nah, udah kalau nggak ketemu langsung Roma aja tadi. Roma 9 kita baca, Roma 9 ayat 6 sampai 9 dari firman Allah yang hidup. Jadi apakah Allah gagal memenuhi janji-janjinya kepada bangsa Yahudi? Tidak. Sebab janji-janji itu diberikan hanya kepada orang Yahudi yang sejati. Tidak setiap orang keturunan Yahudi adalah orang Yahudi sejati. Ayat 6 sampai 9 ya. Lanjut. Kenyataan bahwa mereka keturunan Abraham bukan berarti mereka benar-benar anak Abraham. Sebab kitab suci mengatakan bahwa janji-janji itu berlaku hanya bagi anak Abraham yang bernama Ishak serta keturunannya. Meskipun anak Abraham tidak hanya seorang. Kita tahu Ismail anak Abraham. Kemudian Abraham punya ketura melahirkan beberapa anak juga. Lanjut. Ini berarti bahwa tidak semua anak Abraham adalah anak Allah, melainkan hanyalah mereka yang percaya akan janji keselamatan yang diberikan Allah kepada Abraham. Sebab Allah berjanji, tahun depan engkau dan Sarah akan kuberi seorang putra. Dan perjanjian itu lahirlah Ishak. Dan dikatakan tidak semua keturunan Abraham itu adalah pilihan Tuhan. Tentang pilihan ini saya baru beberapa waktu yang lalu baru merenungkan begini. Betapa kita harus menyadari kalau kita itu umat pilihan Allah. Apa yang kita dapat, hak
istimewa apa, privilege apa yang sebenarnya kita dapat. Itu dahsyat banget. Beberapa waktu yang lalu saya kedatangan dengan orang tua murid. Orang tua murid ini baru pulang dari Libanon. Mungkin Sir Steve sudah pernah cerita. Dia pulang dari Libanon, dia sebagai tentara. Nah waktu dia bilang gini, Miss aku udah lama ya gak lihat, memang saya gak ketemu gitu. Iya aku baru pulang dari Libanon 1 tahun. Ngapain Pak? Perang. Dia bilang gitu. Saya bilang Indonesia aman-aman aja, kok bisa perang? Oh iya karena Indonesia itu anggota PBB dan kami sebagai tentara PBB. Dan tahu Miss, aku di situ kenal Tuhan jauh lebih ketimbang tadinya. Loh kenapa ya? Ya pasti ya orang lagi peperangan tiap hari kan takut mati ya. Jadi wah dekat sama Tuhan. Tidak, bukan soal itu dia bilang gitu. Dia bilang begini, aku menyadari Israel itu benar dan aku yakin banget bangsa pilihan Tuhan. Indonesia itu tentaranya selalu taruhnya di depan sama PBB. Kenapa? Karena mayoritas kita adalah saudara sepupu. Jadi di daerah sana saudara sepupu. Jadi kalau sama Indonesia itu agak hati-hati untuk menyerang gitu. Nah tapi kalau misalnya tentara Itali, tentara Spanyol, wah langsung diserbulah itu sama Hizbullah itu. Tapi kalau Indonesia, kata saya gimana? Apa ada tandanya? Iya kami semua tandanya bendera di sini, tapi bendera PBB yang gitu. Dan dia bilang begini, Miss tahu nggak? Itu Israel itu kan orang pinter dan orang cerdas. Iya, tapi secerdas dan sepinter apapun tidak mungkin dia selamat kalau bukan tangan Tuhan. Dan diceritakan di situ dia punya pertahanan. Nah, dia cuma cerita satu pertahanan yang saya juga nggak tahu. Berguru dulu saya sama Sir Steve. Oh, posikui Iron Dome katanya. Jadi seperti Kubah, dia sebut nama Iron Dome dan itu adalah alat-alat penangkal rudal-rudal. Ternyata beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah kesaksian lagi tentang pertahanan Israel itu. Dan dia itu punya 3 pertahanan. 1 Iron Dome itu. Dan ternyata Iron Dome itu memang gak kelihatan. Cuma itu kayak seperti jalur-jalur teknologi listrik apa-apalah. Untuk menangkal rudal. Dan itu menangkal rudal yang jaraknya dekat. Cuma 70 km kira-kira. Rudal yang dikirim dari 70 km itu akan ditangkis sama Iron Dome. Yang kedua, pertahanan yang kedua adalah David Sling. David Sling ini penangkal rudal juga, tapi jarak untuk rudal-rudal sekitar 300 km. Nah kemudian ada yang ketiga adalah rudal namanya Arrow. Nah penangkal rudal ini untuk jarak jauh. Rudal yang dikirim sekitar 2.400 km. Yang rudalnya itu bisa keluar dari atmosfer bumi. Dan nanti masuk lagi dan akan nyerang untuk Israel. Tetapi sedemikian rupa gak mungkin itu menjadi masif sehingga setiap rudal pasti ditangkis. Tidak. Itu Bapak sebagai orang tua murid yang cerita sama saya. Dia bilang tiap pagi itu aku berdoa dan semua tentara berdoa, Tuhan berikan aku hidup jangan sampai mati. Kenapa? Karena rudal itu sliveran. Bukan cuma ratusan ribuan, jutaan rudal dikirim tiap hari tiap detik. Itu sliveran di depan. Lah itu kan kalau meleset itu kan kena kepala, kena daerah gitu. Dan di kesaksian yang saya baca itu ditulis di sini begini. Ada seorang Yahudi yang tidak takut Tuhan. Dia bukan mesianik, dia masih Yahudi lama. Dia bilang begini, aku tetap harus mengakui. Itu tidak sempurna yang dibuat 3 pertahanan itu. Tetap ada lubang-lubangnya. Buktinya apa? Buktinya rudal itu tetap bisa jatuh di Israel. Tetapi yang ajaib adalah rudal itu selalu jatuhnya di daerah kosong. Di air, di pasir, di daerah kosong. Dan aku harus mengatakan ini setara dengan mujizat Tuhan yang dikerjakan untuk membelah laut. Karena kalau tidak, sudah dari sejak kapan-kapan Israel itu hancur. Itu kesaksian yang saya baca. Saya mikir, terus dia bilang, betapa dahsyatnya ya pilihan Tuhan itu. Tuhan selalu intervensi selama itu belum waktunya untuk kalah.
saya berpikir, oh betapa berharganya kita kalau kita jadi umat pilihan. Kamu adalah umat pilihan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Sebenarnya kita itu sangat-sangat berharga, sangat ajaib di mata Tuhan. Kita punya privilege, kita punya hak istimewa yang luar biasa. Dan bagaimana kita harus menghidupi? Kita sudah dipanggil, diberitahu sama Tuhan, kamu itu ditempatkan sebagai panggilanmu seperti ini, dikasih minyak urapan, terus berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan Tuhan atas dirimu itu harus dikerjakan supaya kamu tidak tersandung, supaya hidupmu menjadi berkat, supaya panggilan Allah, pilihan Allah itu nyata di depan dunia, untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat buat kerajaan Allah di dunia. Nah sekarang kalau kita bertanya, kemudian bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menghargai sebuah panggilan, sebuah pilihan Tuhan itu atas diri kita. Saya hanya menyuplik satu ayat yang dari Ulangan, ya beberapa ayat lah dari Ulangan ya. Ulangan 28 ayat 13. Ini kesimpulannya dari janji-janji Tuhan tentang berkat-berkat dan tentang pilihan Tuhan. Kemudian dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Intinya adalah Tuhan panggil kita dan pilih kita untuk jadi kepala dan bukan ekor. Amin. Amin. Semua senang, termasuk saya. Senang jadi kepala dan bukan jadi ekor. Tapi masalahnya apa sih sebenarnya maksudnya Tuhan kita jadi kepala dan bukan jadi ekor itu? Kita tahu ya, apapun, binatang apapun, manusia, kalau punya kepala, kepalanya dipenggal, hidup apa mati? Mati. Nah, tapi kita kan gak punya ekor ya, cuma punya tulang ekor aja. Tapi kalau sekarang binatang cocok. Saya dulu pernah punya anjing Doberman. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Setiap Doberman lahir itu pasti ekornya dipotong. Saya pikir tadinya Doberman itu memang nggak punya ekor. Ternyata dipotong, gitu. Tapi dipotong nggak mati tuh. Artinya apa? Nggak punya ekor pun tidak mati. Tapi kalau tidak punya kepala itu mati. Jadi kita tahu kalau Tuhan bilang, kamu adalah kepala dan bukan ekor. Berarti kamu penentu kehidupan. Karena kalau nggak ada kamu matilah. Nah, penentu kehidupan itu tidak dengan begitu saja. Kemudian, oh aku penentu kehidupan, hebat. Kalau nggak ada aku mati semua. Kalau nggak ada aku nggak ada kehidupan. Kalau nggak ada aku nih, kalau nggak ada aku. Tidak seperti itu. Tapi kita punya fungsi yang berbeda. Kepala itu tempatnya otak. Otak itu tempatnya berpikir. Otaknya itu ide-ide keluar dari otak. Kenapa bangsa Yahudi menjadi orang yang cerdas? Kenapa dia orang yang sebenarnya kalau kita lihat, biar dia di Amerika, oh keturunan Yahudi. Ketika dia menghasilkan sebuah produk-produk tertentu. Karena menjadi kepala. Dipilih Tuhan untuk menjadi kepala. Pencetus ide, pengendali semuanya yang ada. Dan itu Tuhan itu ingin kita itu punya fungsi seperti itu. Bukan cuma ngekor. Dan banyak kan orang sering begini, kamu jadi apa? Saya sih ngikut aja deh. Saya ngikut aja. Bahagia kalau kita bisa ngikut. Hati-hati, itu ekor. Dipotong ekornya Anda tidak bermanfaat apa-apa. Dan kita sering kali bahagia. Karena apa? Kalau jadi ekor biasanya resiko tidak banyak. Kan yang disalahin selalu kepala. Tapi kita tahu bahwa sebenarnya panggilan kita, penetapan Tuhan atas hidup kita adalah kepala. Di kepala itu ada pusat jaringan syaraf, penghubung otak dan alat perasa penggerak. Jadi sebenarnya syaraf-syaraf yang menggerakkan
Semua. Harusnya otoritas itu banyak di dalam diri kita. Kita punya otoritas yang menggerakkan semua. Kita punya pengaruh yang besar. Itu menjadi kepala. Dan di situ ya kita tahu mata, hidung, mulut. Itu semua ada di kepala ya. Visi, cepat tanggap. Itu semua itu sebenarnya itu yang Tuhan mau ketika dia panggil kita untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi bukan kepala yang tidur melulu ya. Kalau tidur melulu kan gak ngerjain apa-apa. Tapi sebenarnya kita adalah orang-orang yang mengendalikan kehidupan. Kita penentu kehidupan. Itu rencana Tuhan atas hidup kita. Jangan bangga kalau kita cuma jadi pengikut. Jangan bangga kalau udahlah kamu aja yang maju, saya di belakang aja. Hati-hati, kita tidak menjadi penentu apa-apa. Ya, itu bukan sesuai dengan pilihan Tuhan atas hidup kita. Jadi kita tahu sekarang bahwa kita adalah umat pilihan. Betapa dahsyat dan berharganya sebagai pilihan Tuhan. Jadi ketika kita sekarang ini sudah terima panggilan, kita udah tahu yakin sekali tentang panggilan kita harus menghidupi itu dengan percaya bahwa ini adalah pilihan Tuhan. Kemarin ada seseorang yang dia tidak bisa hadir karena dia harus ngantar orang tuanya, tidak bisa hadir tanggal 1. Tapi dia selalu memonitor dan dia ikut dalam streaming dan sebagainya. Terus dia bilang sama saya, Bu Ina, saya bisa minta minyak enggak? Oh, sudah tahu dia sih kalau minta sebenarnya apa, Ibu Guatlan. Saya cuma nanya gini, apa sih panggilan kamu? Karena dia adalah orang Bahtera dari dulu. Dulu panggilan saya Pilar, sama dengan Pak Yusak. Tapi karena Pak Yusak sekarang sudah pulang ke surga, saya mau ngikut Ibu Nani saja jadi mempelai. Lu panggilan kan gak milih-milih. Saya bilang ya boleh-boleh aja. Saya sudah WA Ibu Guatlan belum sempat dibaca. Oke, nanti saya ingatkan Ibu Guatlan. Saya tanya Ibu Guatlan, oh minyak mempelai habis. Jadi saya cuma kasih tahu bocoran aja, minyak mempelai habis. Ya udah nggak apa-apa, balik Pilar. Saudara-saudara, panggilan nggak seperti itu. Sebuah ketetapan yang Tuhan berikan sama kita, dia panggil itu dia serius loh, naruh sesuatu dalam diri kita. Jadi jangan kita mikir begini, aduh aku juga mau ini, aku juga mau koleksi yang ini. Tuhan gak seperti itu, dia serius banget ketika dia memanggil kita. Gak apa-apa, memang di dalam diri kita selalu ada unsur-unsur panggilan yang lain. Tapi tetap Tuhan akan menggerakkan kita, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan buat kita maksimal di dalam panggilan yang terbesar dalam hidup kita. Saya duduk di sekitar, karena asyir saya duduk di sekitar imam di situ. Saya gak tahu, kagum juga saya sama imam. Nggak tahu diinstruksi dari mana karena dari berbagai kota. Semua pakai baju putih. Saya nggak tahu itu imam hebat sekali ya. Pakai baju putih semua. Saya pikir, wih, padahal lain-lain dari kota-kota yang berlainan. Tapi karena imam. Terus saya bersebelahan juga dengan tentara. Saya duduk ya di tempat yang bisa duduk aja. Dia bilang begini, Bu Ina apa katanya? Oh saya panggilannya Raja. Iya. Terus ketika ada pelantikan, dia cuma bilang begini. Bu, Ibu Raja, kan aku ada sedikit raja, minta urapannya. Dia minta aja, gak minta botolnya, cuma dioles-olesin sama saya gitu. Terus ketika dia tentara, dia panggil saya, Bu Ina, pasti ada tentaranya kan? Iya, sini aku kasih gitu. Tapi kita gak berdiri gitu, cuma kita ikut diurapi. Tapi menurut saya gak masalah itu. Tapi dia gak bilang begini, aduh gimana caranya ya, saya bisa dapat minyak urapan. Bagaimana bisa membohongi Ibu Guatlan, saya bisa 3, 4, 5, 6. Tidak. Karena apa? Tahu banget. Urapan itu apa artinya. Bukan sekedar kita punya banyak. Tapi marilah kita belajar mengerti dan menghargai ketika kita sudah tahu panggilannya. Itu pilihan yang Tuhan kerjakan. Dan Tuhan inginkan pilihan itu akan menjadi sebuah dampak sesuai dengan panggilan kita itu. Pilihan itu akan memberikan dampak di dalam setiap pelayanan kita. Sehingga kita tahu dengan yakin dan pasti hidup kita tidak akan tersandung. Hidupnya apa saja, bukan di rohani saja. Menurut saya di jasmani juga. Jasmani dan rohani kita tidak akan tersandung ketika kita tahu panggilan dan pilihan kita. Betapa
Betapa dahsyatnya. Saya lagi merenungkan, aduh Tuhan, terima kasih banget kalau aku itu adalah umat yang dipilih. Ketika saya membaca tentang kesaksian tentang bangsa pilihan Tuhan, oh luar biasa, dikeroyok kayak apa bangsa itu tetap aja ada, saudara-saudara. Padahal menurut itu orang tua murid, dia bilang harusnya hancur, dikeroyok, dirudal terus, tiap hari dirudal. Tapi tetap aja Tuhan lindungi. Dan kalau bukan Tuhan, karena rudal itu nyampe dan ada kerusakan tapi dikit banget, nggak ada artinya. Bisa jatuhnya itu selalu di daerah kosong, di pasir atau di air. Kita sudah membaca tentang Tuhan membelah laut dan banyak mujizat. Tapi orang itu mengatakan ini setara dengan itu. Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah berubah. Kuasanya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan alangkah dahsyatnya kalau kita menyadari bahwa kita adalah umat pilihan. Ayo kita belajar untuk meresponi betapa luar biasanya Tuhan membawa kita masuk di tahun yang baru 5785. Di tahun yang berbeda, nanti malam kita akan melihat dan merenungkan tentang the new beginning. Beberapa waktu yang lalu saya baca-baca juga tentang new beginning yang waktu itu sempat. Nah, kita tahu dan kita melihat berita. Memang kita nggak ada di Timur Tengah, tapi kita melihat berita dan kita lihat dulu. Mahanaim pernah ada di sana, ada dari hamba Tuhan Ibu siapa itu Heni Kristiani yang pernah juga ketika ada peperangan di sana, bagaimana melihat faktanya tangan Tuhan melindungi umat pilihannya. Dan kita adalah umat pilihan Tuhan. Karena kita adalah keturunan Abraham, dari anak perjanjian yang sudah dicangkokkan. Dan kita kenal Ishak dan keturunannya Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan bagaimana sekarang kita? Kita akan baca dari Ulangan 28 ayat 1, 13, 14 dengan bahasa Indonesia masa kini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dikatakan dalam satu terjemahan bahasa Indonesia masa kini, bukan terjemahan baru, dikatakan kalau engkau dengar dan lakukan dengan setia, maka aku akan mengangkat engkau menjadi orang yang termasyur. Bahasa Indonesia masa kini. Termasyur, kita semua kan mau beken ya. Mau terkenal gitu. Pengen sih. Belum di itu. Tapi yang bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan bahwa kita itu akan termasyur. Kita akan ngalami nih. Kalau kamu mentaati Tuhan Allahmu dan setia melakukan ketaatan itu. Jadi taat enggak cuma satu kali. Taat itu setiap hari kita taat dan kita setia melakukan perintah yang saya berikan, kata Tuhan pada hari ini. Maka Tuhan akan menjadikan kamu bangsa yang paling masyhur di dunia. Itu yang Tuhan inginkan. Ayat yang ke-13 dan 14 dari terjemahan yang sama. Tuhan Allahmu akan menjadikan kamu pemimpin di antara bangsa-bangsa dan bukan pengikut, kepala dan bukan ekor. Kalau kamu setia mentaati semua perintah Tuhan yang saya berikan kepadamu hari ini, kamu akan semakin makmur dan tak pernah mundur. Tetapi jangan sekali-kali melalaikan perintah-perintah itu dengan cara bagaimanapun juga. Jangan juga memuja dan mengabdi kepada ilah-ilah lain. Artinya hati kita kalau di terjemahan baru bilang jangan ke kanan atau ke kiri. Masih ingat-ingat yang mungkin kepercayaan kita yang lama. Masih mempergunakan ibadah kita dengan cara-cara yang lama. Saya pernah cerita kemarin ya, ada seorang anak Tuhan yang menurut saya sangat mengasihi Tuhan, tetapi dia beribadahnya begini. Saya tegur dia, kalau datang ibadah jangan suka telat. Kalau datang praise and worship jangan suka telat. Kadang-kadang saya ngelihat mata saya sepet, udah firman sudah mau habis baru datang. Lebih baik enggak. Terus dia punya alasan begini, aku gak bisa keluar rumah kalau Tuhan belum menyertai aku. Kalau aku belum merasa
Tuhan itu ada padaku. Bagaimana caranya? Iya, aku bangun pagi-pagi, aku tidur lagi, nanti aku siapin dan aku berdoa memuji sampai aku rasanya Tuhan itu udah deket banget sama aku. Tuhan itu udah bersama aku baru keluar. Itu ritual agamawi. Karena kita tahu ketika kita minta Roh Kudus maka Tuhan itu memberikan Roh Kudus dengan iman kita. Tapi ibadah itu bukan perasaan. Kalau aku udah rasa, sehingga ibadah yang sesungguhnya kita berbakti di sini terlambat, kita praise and worship terlambat, dan dia bilang nggak apa-apa. Kata saya lebih baik terusin aja di rumah. Kadang-kadang Tuhan bilang kamu jangan ke kanan ke kiri, jangan menggunakan ritual ketika agama yang lama. Karena itu roh agamawi. Kita harus tahu Roh Kudus itu Tuhan yang baik. Tidak pernah menindas kita sampai perasaan kita celeng. Memang benar, kadang-kadang kita tahu ketika kita berdoa kok kayak mentok ya. Tapi satu ketika kita merasakan iya. Tapi itu bukan sebuah ritual, tetapi sebuah hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Bukan sebuah pengetahuan yang sehingga kadang-kadang Tuhan itu kemudian membawa kita seperti mengharuskan kita melakukan banyak ritual. Itu hati-hati. Dan mari kita belajar kalau kita setia melakukan, setia selalu melakukan yang Tuhan perintahkan, maka kita itu akan menjadi masyhur. Dan kita jangan melalaikan perintah Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang ada keajaiban dengan minyak sesuai dengan panggilan, taat aja. Sudah, kasih panggilannya saya satu ya satu. Ibu Nani bilang satu, jangan bawa banyak-banyak satu. Itu perintah loh. Yang kita nggak mikir, waduh kalau kita dapat 3 koleksi hebat sekali, kita hebat. Jangan, itu sebenarnya kita melanggar perintah. Yang kecil itu yang kecil, tapi nggak apa-apa lah, dimaafkan. Ibu Nani itu sarang mempelai penuh dengan maaf dan kebaikan. Nggak apa-apa, yang sudah 3 jangan dibalikin, nanti malah ketahuan sama Ibu Guatlan. Oh ngambilnya 3 ya gitu. Udah jangan usah dibalikin ya. Minta ampun aja sama Tuhan. Saya percaya kita semua dapat kemurahan Tuhan. Itu yang sebenarnya kita mau hidupi. Living the calling. Mari kita hidupi panggilan kita. Kita mungkin berbeda, nggak apa-apa, tapi kita saling melengkapi. Percayalah kalau saudara melihat tetangga saudara, teman saudara, suami saudara, istri saudara kok berbeda dengan kita, nggak apa-apa, selidiki aja panggilannya dia apa. Walaupun dia belum benar loh, belum tentu benar, tapi kira-kira kita tahu dasarnya dia punya panggilan yang berbeda. Pasti itu. Dan kalau kita bisa memahami, maka kita akan menjadi partner yang sangat luar biasa, menjadi partner-partner yang bisa saling membangun. Saya bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik dan menuntun kita. Mari siapkan kita untuk malam nanti. Kita tahu tahun yang baru, the new beginning, sesuatu yang baru Tuhan sediakan dan siapkan buat kita. Hidupi itu sesuai dengan panggilan kita. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, siapkan buat nanti sore ya. Sebab begini, apa yang disampaikan sama Ibu Ina ini tadi ada hubungannya dengan sebentar sore tentang yang dinamakan keturunan Abraham ya. Tadi disampaikan sama Ibu Ina tentang gini, tidak semua keturunan anak Abraham itu yang mendapatkan, tapi yang keturunannya yang atas perjanjian, yaitu Ishak. Nah sekarang jangan sampai nanti sebentar sore kan kita akan diterangkan tentang the new beginning, suatu janji yang luar biasa tentang Tuhan itu akan menyediakan sesuatu hal yang baru ya. Nah lalu buat siapa? Nah nanti kan akan diterangkan. Memang saudara dan saya ini mendapatkan suatu janji tentang menjadi keturunan Abraham secara rohani kalau kita ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kan sudah jelas ya. Tetapi persoalannya adalah apakah kita itu ada di dalam Yesus? Apakah kita itu menjadi pengikut Yesus itu yang dikatakan tadi menghidupi ya.
Jadi kalau saudara itu ngomong kamu Kristen, ya KTP saya Kristen, tapi nggak pernah menghidupi apa arti kekristenan. Lalu saudara hari ini menerima the new beginning. Wah, hari ini aku terima janji Tuhan yang luar biasa banget, ya. Tapi kalau aku nggak terima, setahun, 2 tahun, 3 tahun, aku nggak terima loh the new beginning ini. Koreksi diri, apakah engkau menghidupi apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam Ulangan 28 tadi? Kalau engkau mendengarkan dan menjadi pelaku firman. Pelaku firman itu menghidupi, ya, yang tadi dikatakan calling apa, living call, ya itu. Nah tadi kan dikatakan living calling, ya. Nah apakah kamu itu menghidupi dalam panggilan kamu sehingga kamu akan mendapatkan, nah, living the calling. Jadi apakah kamu benar-benar menghidupi akan panggilan kita? Nah, selama kita menghidupi panggilan kita, apa yang sebentar sore disampaikan pasti kamu akan dapatkan. Jadi apa yang harus dilakukan saat-saat ini? Siapkan hati benar-benar. Memang saudara, sebentar sore itu ada suatu tindakan profetik di mana kita itu akan makan delima yang merupakan suatu lambang perlipat kali gandaan, ya. Saudara akan menerima apel yang melambangkan kemanisan dan kekuatan untuk menjalankan akan segala sesuatu. Itu adalah tindakan profetik, ya. Tapi kalau saudara tidak benar-benar menghidupi hidupmu dalam panggilan, itu mungkin ada yang terima, ada yang tidak, ya. Jadi saya berdoa, ayo kita sama-sama mempersiapkan diri sampai kita itu terima apa yang Tuhan janjikan dengan new beginning ini. Karena janjinya amat sangat luar biasa. Siapkan hati saudara untuk benar-benar datang, tidak terlambat, dan benar-benar mempersiapkan diri sampai kita itu mengoreksi diri saat ini. Tuhan, apakah aku ini benar-benar ada hidup di dalam panggilan saya? Apakah aku ini benar-benar hidup di dalam percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, sehingga saya dapat menerima akan semua janji-janji Tuhan yang dijanjikan dalam Alkitab, ya. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, ya Tuhan. Siapkan hati kami untuk hati kami benar-benar ada di dalam track yang benar, Tuhan. Kami sangat merindukan bahwa seluruh Ros Hasanah, mulai dari Ros Hasanah, Engkau menyediakan panggilan yang luar biasa. Engkau sudah memberikan, memilah-milah akan kehidupan dan panggilan kami. Dan Tuhan, terima kasih karena dengan panggilan itu Engkau hari ini menyediakan the new beginning. Kami minta dalam nama-Mu, semua yang Kau janjikan menjadi daging dalam hidup kami. Siapkan hati kami Tuhan untuk sebentar sore. Untuk sebentar sore kami menanti-nantikan apa yang menjadi rencana-Mu atas hidup kami, sehingga kami ini boleh menikmati yang dinamakan orang-orang yang mendapatkan privilege yang luar biasa. Yang lain sama-sama percaya Yesus, tetapi kalau Engkau membuat spesial di tempat ini, kalau Engkau membuat perkara-perkara yang ajaib di tempat ini, bukan hanya di tempat ini, tapi setiap orang yang streaming, Tuhan, itu adalah sesuatu hal yang dinamakan prioritas yang luar biasa. Engkau memberikan yang lebih daripada yang lain. Ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami tetap mau menyerahkan kebaktian sebentar sore ke dalam tangan-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan.
Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya yang sudah Kau kerjakan. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Setiap hari kami menjalani hari ini di negara ini. Tuhan, tolong bangsa dan negara ini semasa transisi ini Tuhan. Masa di mana pemerintahan daripada pemimpin kami yang lama, yang saat ini masih tetap menjabat dan akan diakhiri nanti tanggal 20, yang akan disambung dengan pemerintahan yang baru, dengan pemimpin yang baru ya Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami minta anugerah-Mu turun atas kami. Biarlah pemimpin yang akan menyelesaikan tugasnya dengan pemimpin yang baru diangkat, Engkau buat mereka boleh unity Tuhan. Boleh bergandeng tangan, boleh sederap dan selangkah, sehingga dapat meneruskan akan semua planning yang sudah direncanakan. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa pada pagi hari ini. Biarlah semua rencana yang baik itulah yang terjadi. Dan semua yang rencana yang tidak baik Engkau yang akan menggagalkannya. Inilah doa kami karena kami tahu Indonesia harus tetap ada di tangan-Mu. Engkaulah yang akan bertindak dan berdaulat atas bangsa ini. Karena banyak anak-anak-Mu di Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa untuk apa yang bakal terjadi dengan Megatrust ini ya Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap minta Engkau buat semua secara minimal Tuhan. Jangan sampai Indonesia hancur dan tenggelam Tuhan kalau belum waktunya. Kami tahu Engkau mengasihi Indonesia. Oleh karena itu ya Tuhan, jangan sampai Indonesia dihancurkan sebelum waktunya. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Karena mau tidak mau ini masuk dalam pemerintahan yang baru Tuhan. Kami minta dalam nama-Mu, beri belas kasihan-Mu Tuhan. Jikalau hal seperti ini mau tidak mau harus terjadi, karena ini adalah permulaan daripada segala-galanya, dari masa kesukaran dan masa kegelapan. Engkau yang akan mengatur ya Tuhan, untuk semua dibuat minimal. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu, karena banyak sekali anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini terus berdoa dan berdoa. Mohon ampun apabila bangsa dan negara kami salah. Mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, Engkau lepaskan bangsa ini. Kau lepaskan pulau-pulau yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Kau tahu banyak anak-anak-Mu yang di daerah Jawa ini Tuhan. Oleh karena itu kami hanya minta belas kasihan-Mu untuk Pulau Jawa ini Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami tahu Engkau mendengar doa kami setiap kali kami naikkan doa-doa untuk keadaan Megatrust ini Tuhan. Karena Engkau tahu Tuhan, kalau sampai terjadi segala-galanya Tuhan, sedangkan banyak jiwa yang belum mengenal Engkau, kemanakah mereka? Maka iblis dan kuasa kegelapan sangat bersuka cita, karena banyak mereka antri menuju ke neraka. Tuhan, kami minta Engkau dengar doa kami pagi hari ini. Bapa, saat ini kami juga datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta kekuatan kesehatan apapun yang saat ini ada, penyakit, virus apapun tidak akan mengena dalam tubuh kami.
dan keluarga kami ya Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan kesehatan yang daripada-Mu, daya tahan tubuh yang daripada-Mu Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa untuk rencana akhir bulan ini Tuhan, untuk pemulihan Pondok Daud. Buat kami tetap puasa Tuhan seperti yang Engkau mau. Dan saat kami puasa Tuhan, buat kami mengerti tujuan kami puasa adalah untuk membuat hidup kami berkenan di hati-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian hormat kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita akan masuk di dalam pengurapan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini ya Tuhan, biar kami ada di dalam pengkafaran yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengkafaran yang daripada-Mu turun atas kami. Biarlah turun atas mata kami, atas telinga kami ya Tuhan, atas bibir, mulut kami dan hati kami. Ya Tuhan Yesus, biarlah terus Engkau ada di dalam hidup kami. Semua yang tidak baik Engkau hancurkan dalam hidup kami. Berkati tangan kami Tuhan hari ini. Berkati kaki kami hari ini ya Tuhan. Biarlah kaki kami dan dalam perjalanan kami hari ini, dan apa yang akan kami kerjakan Tuhan, menghasilkan berkat yang berkelimpahan. Buat kami tidak sekedar cukup Tuhan, tapi buat kami menikmati apa arti kelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.